know it wasn't me. I could feel the grief thinking with your brain small, that will make the pain go no. You gotta find a way to survive, cause they win when your soul dies. Baby, please don't cry, cry. Even when the road is hard, never give up. Baby, don't cry, you gotta keep your head up. Even when the road is hard, never give up. Please don't cry, you gotta keep your head up. Even when the road is hard, never give up. Baby, don't cry, you gotta keep your head up. Even when the road is hard, never give up. Baby, please don't cry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril, nomor induk mahasiswa 02010011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pengisian kuesioner 1 dan kuesioner 2 yang ada di Pantai Nelayan Meninting, Kecamatan Batu Layar, Desa Meninting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril, nomor mahasiswa 02010011. Di sini terlihat begitu ekstrim cuacanya ya di Pantai Nelayan Meninting. Berdasarkan hasil survei terkait dengan pengisian formulir penilaian kerusakan pantai pada formulir 1 yang ada di Pantai Meninting, Kecamatan Batu Layar, Desa Meninting. Sesuai yang ada di tabel 5, pada L1 saya ambil bobot kerusakan 100, yaitu uraian kerusakan 6 rumah sampai dengan 10 rumah berada di sempadan pantai tidak terjangkau gelombang. Yang kedua, sesuai saya survei, pada L2 itu kerusakan pada area pertanian, tidak ada pertanian di area dekat pantai tersebut, kosong. Yang ketiga, sesuai hasil saya survei pada L3, kerusakan pada pertambangan pasir di area tersebut tidak ada penambangan, kosong, tidak ada. Sesuai hasil saya survei pada L4, menurunnya kualitas perairan pantai karena pencemaran. Di sini kita lihat pada tabel 11 bobot yang saya ambil 50, yang dimana uraian kerusakan perairan pantai terlihat keruh, sedikit sampah dan tidak ada bau. Sesuai hasil saya survei pada L5, menurunnya kualitas air tanah karena intrusi air laut, tidak ada, kurangnya alat yang memadai. Sesuai hasil saya survei pada L6, menurunnya kualitas hutan mangrove, yang saya survei tidak ada hutan mangrove pada pantai tersebut. Sesuai hasil survei pada L7, menurunnya kualitas terumbu karang, yang saya survei tidak ada menurunnya kualitas terumbu karang pada pantai tersebut. Pada L8, pada kawasan pesisir bobot kerusakan pada area tersebut tidak ada, kosong. Sesuai hasil saya survei pada EA1, perubahan garis pantai bobot kerusakan yang saya ambil 50 garis pantai maju mundur tetapi masih stabil dinamis. Sesuai hasil saya survei pada EA2, kerusakan bangunan tidak ada terjadi kerusakan pada bangunan tersebut. Sesuai hasil saya survei pada SV1, sedimentasi muara sungai tidak untuk pelayaran, bobot yang saya ambil tidak ada, yang dimana muara sungai tersebut digunakan untuk pelayaran, tidak digunakan untuk pelayaran. Sesuai hasil survei pada SP2, sedimentasi muara sungai untuk pelayaran, bobot yang saya ambil 50, yaitu muara sungai stabil atau menyempit dan perahu masih dapat masuk. Berikut formulir tabel 1 akan saya cantumkan. Berdasarkan hasil saya survei terkait dengan pengisian formulir analisis kerusakan pantai dan penentuan prioritasnya pada kuesioner formulir 2 yang ada di Pantai Nelayan Meninting, Kecamatan Batu Layar, Desa Meninting. Bobot kerusakan pantai yang diambil pada formulir pertama, mulai dari lingkungan, bobotnya 150 terletak pada kode L. Erosi atau abrasi dan kerusakan bangunan, bobotnya 50, kodenya terletak pada EA. Sedimentasi, diambil bobotnya 50, kodenya terletak pada SP. Koefisien bobot tingkat kepentingan sebesar 1,50, yang dimana kepentingan provinsi, pariwisata domestik, tempat ibadah, tempat usaha, industri, fasilitas pertahanan dan keamanan, daerah perkotaan, jalan provinsi, bandar udara, pelabuhan. Berdasarkan kerusakan lingkungan dan tingkat kepentingannya pada bobot akhir 3 dikali 9, yang dimana bobot 3 sama dengan 150, pada bobot 9 sama dengan 1,50. Jadinya 150 dikali 1,50 sama dengan 225.
Ini termasukkan pada jangkauan prioritas B yang dimana bobotnya 225 sampai dengan 300. Berdasarkan kerusakan erosi atau abrasi dan tingkat kepentingannya, pada bobot akhir 5 dikali 9 yang dimana bobot 5 sama dengan 50, bobot 9 sama dengan 1,50, jadinya 50 dikali 1,50 sama dengan 75. Ini termasukkan pada jangkauan prioritas E yang dimana bobotnya tidak diutamakan, bobot kurang 75. Berdasarkan kerusakan sedimentasi dan tingkat kepentingannya, pada akhir 5 dikali 9 yang dimana bobot 5 sama dengan 50, pada bobot 9 sama dengan 1,50, jadinya 50 dikali 1,50 sama dengan 75. Ini termasukkan pada jangkauan prioritas E yang dimana bobotnya tidak diutamakan, bobot kurang 75. Berikut foto kuesioner pada lampiran kedua saya tampilkan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril, nomor induk mahasiswa 02201011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tentang wawancara yang ada di Pantai Nelayan Meninting. Tugas ini adalah tentang wawancara, mewawancarai masyarakat sekitar atau pengunjung lainnya. Analisa kerusakan Pantai Nelayan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini adalah formulirnya, dari nama responden, alamat, usia, pendidikan, pekerjaan. Berikut adalah kuesioner berdasarkan variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan skala jawaban 1 hingga 6. Variabel 1 kerusakan terhadap lingkungan. Untuk pertanyaan nomor 1, beberapa besar tingkat kerusakan pada pemukiman dan fasilitas umum. Skala jawabannya ada 1 ringan, 2 sedang, 3 berat, 4 amat berat, 5 amat sangat berat, 6 tidak ada. Pertanyaan nomor 2, seberapa besar kerusakan terhadap areal pertanian, pembakaran, pertambakan atau perkebunan. 3, beberapa besar kerusakan kawasan pesisir karena penambangan pasir. 4, menurunnya kualitas air perairan pantai karena pencemaran. 5, menurunnya kualitas air tanah karena intrusi air laut. 6, menurunnya kualitas hutan mangrove. Untuk yang ketujuh, menurunnya kualitas terumbu karang. Yang kedelapan, seberapa besar rob pada kawasan pesisir. Untuk variabel 2, erosi atau abrasi dan kerusakan bangunan. 9, seberapa besar perubahan pada garis pantai. 10, seberapa besar gerusan dan kerusakan bangunan. Untuk variabel 3, sedimentasi pada muara sungai. 11, seberapa besar sedimentasi muara sungai. Muara sungai tidak untuk pelayaran. Untuk yang ke-12, seberapa besar sedimentasi muara sungai untuk pelayaran. Berikut video yang bisa saya tampilkan untuk wawancara. Warga